Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera dan salam kebajikan. Sebelumnya, eh, izin Pak Didit, di sini kami ingin mempresentasikan hasil tugas besar 2 kami yang melanjutkan dari tugas besar pertama, di mana kami menentukan ACF, PACF, bahkan hingga ORDE dari PDQ untuk model yang akan kita gunakan. Nah, untuk melanjutkan tugas tersebut, di tugas besar 2 ini kami melakukan analisis pergerakan harga sahamnya dengan menggunakan model ARIMA dengan PDQ yang sudah ditentukan atau yang sudah diperoleh. Untuk tugas besar 2 ini, untuk anggota sendiri ada Friendwin, Muhammad Abil Hasan, dan saya sendiri Koma Yoga Saputra. Next. Baik, untuk latar belakang di mana tugas besar ini kami ambil, yakni tentang pasar saham yang merupakan salah satu instrumen investasi yang sangat dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi ekonomi makro, kinerja perusahaan, hingga sentimen pasar global. Nah, pada pasar saham sendiri, terjadinya volatilitas harga yang sangat tinggi, menuntut para investor dan analis untuk memiliki alat bantu yang akurat dalam memprediksi pergerakan harga saham. Nah, di sini kami menggunakan harga saham Nvidia yang akhir-akhir ini sangat melonjak drastis trennya karena proses perkembangan kecerdasan buatan atau AI yang memakan banyak memori dan graphics processing unit yang dimana salah satu pemroduksinya atau penciptanya adalah Nvidia itu sendiri. Next. Nah, apa tujuan kami untuk melakukan proses analisis ini? Yakni yang pertama untuk melihat kestasionaran data terhadap variasi dan mean terhadap data pasar saham yang pada pasar saham Nvidia khususnya. Yang kedua, untuk membentuk model ARMA ataupun ARIMA yang sesuai dengan data harga saham Nvidia yang kami peroleh. Yang ketiga, memilih model terbaik berdasarkan kriteria AKIK Information Criterion atau AIC, di mana semakin kecil AIC-nya, maka model tersebut bisa dibilang atau dinilai uh, lebih bagus atau makin baik lah daripada model dengan AIC dengan angka atau nilai yang besar. Yang keempat, itu melakukan proses differencing jika data yang kita gunakan atau ditemukan tidak stasioner. Yang kelima, melakukan proses peramalan atau forecasting, yang dimana proses ini yang belum ada pada tugas besar 1, di mana tugas besar 2 di sini fokus pada proses forecastingnya. Dan mengevaluasi akurasinya menggunakan RMSE atau Root Mean Square Error. Apa manfaatnya dari kita melakukan proses ini? Yang pertama adalah untuk menerapkan teori analisis dari waktu atau time series menggunakan studi kasus nyata, serta memperdalam pemahaman kita terhadap penggunaan library Python seperti Pandas, Matplotlib, Seaborn, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua adalah untuk memberikan gambaran terkait tren harga saham Nvidia yang dapat digunakan sebagai referensi pendukung dalam proses pengambilan keputusan investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Selanjutnya, baik, untuk data yang kami gunakan seperti yang sempat saya singgung sebelumnya, kami menggunakan data Nvidia atau harga saham Nvidia selama 1 tahun yang diperoleh dalam bentuk data harian yang atributnya salah satunya seperti date, open, high, low, close, bahkan hingga volumenya. Kemudian dalam analisis ini kita menggunakan variabel atau variabel utamanya itu adalah harga penutupan karena variabel ini menunjukkan harga terakhir atau harga fix atau harga yang diperoleh pada hari itu. Nah, untuk eksplorasi data sendiri atau EDA-nya, kita melakukan dengan cara menampilkan data awal untuk memahami struktur dataset, kemudian melihat diagramnya, dan mengonversinya. Selain itu, kita juga mengonversi kolom tanggal menjadi format datetime dan menjadikan sebagai indeks. Yang ketiga itu membuat plot deret waktu harga penutupan saham untuk mengamati bagaimana pola pergerakan dari saham Nvidia itu sendiri secara visual. Selanjutnya, baik untuk
uji kestasionaran atau ADF dan transformasi, di mana uji ini dilakukan untuk menstabilkan variansi, di mana ini sudah kita bahas pada tubes satu sebelumnya, menggunakan transformasi Boxcock untuk mencari nilai lambda yang optimal. Nah, kestasionaran rataan ini diuji juga menggunakan Augmented Dickey Filler atau ADF, dan jika data tidak stasioner, maka dilakukan proses differencing. Nah, differencing inilah yang nantinya membuat data yang tadinya memiliki tren ataupun musim uh, ah, dibuat yang sebelumnya tidak stasioner menjadi data yang stasioner. Ya, selain itu, identifikasi estimasi model ARIMA ataupun ARMA, yang dimana kita menentukan orde P dan Q yang sesuai dengan mengamati cut-off pada plot ACF dan PACF-nya. Nah, model terbaik ini dipilih berdasarkan AKK Information Criterion atau AIC yang terkecil, serta parameter diestimasi menggunakan model maksimum black hole. Nah, selain itu, kita juga melakukan uji diagnosis Jungbox dan normalitas, di mana uji Jungbox itu memastikan sisaannya itu atau white noise-nya itu uh, berdistribusi normal. Dan juga uji digabungkan dengan uji Shapiro-Wilk untuk memastikan bahwa sisaannya berdistribusi normal. Selain itu, kita juga melakukan evaluasi forecast, di mana melakukan peramalan dengan menggunakan root mean square error dengan membandingkan data aktual dan hasil prediksi pada data uji di 60 hari ke depan. Next. Untuk penjelasan selanjutnya, saya akan berikan kepada teman saya, kepada Abil, saya persilakan. Cek cek. Baik, baik saya akan di sini akan membahas baru dari hasil dan pembahasan. Pertama kita akan membahas dulu mengenai visualisasi data. Nah, untuk visualisasi data di sini kita bisa melihat bahwa diperoleh sebanyak 250 observasi harian yang mencakup periode perdagangan hampir 1 tahun, dari tanggal 24 Desember 2024 hingga 23 Desember 2025. Dan nilai rata-rata harga penutupan saham Nvidia atau dan kode nama Nvidia selama periode pengamatan adalah 152,87 US dollar. Harga penutupan saham terendah tercatat sebesar 94,29 US dollar. Sedangkan harga tertinggi mencapai 207,03 US dollar. Berdasarkan plot harga penutupan atau close saham Nvidia, terlihat adanya tren kenaikan dan penurunan yang cukup tajam sepanjang tahun. Di mana pola ini mengindikasikan bahwa data belum stasioner dalam rata-rataan atau mean, karena nilai rata-ratanya berubah seiring waktu. Analisis. Nah, lalu ini ada kita melakukan analisis stasioneritas pada data terhadap variansi, di mana di sini kami melakukan pengujian terhadap sesuai variansi dengan box Cox, di mana hasilnya itu menghasilkan nilai lambda optimal sebesar sebesar 1,342, dan karena nilai lambdanya mendekati 1, variansi di data dianggap relatif stabil sehingga tidak diperlukan transformasi logaritma atau akar kuadrat. Analisis ini dilanjutkan menggunakan data asli untuk tahap differencing. Boleh di next. Lalu di sini ada analisis stasioneritas data terhadap rataan. Di sini tahap selanjutnya adalah menguji dengan ADF, di mana hasil uji ADF terhadap data harga penutupan Asia menunjukkan bahwa pertama nilai P value sebesar 0,8548, di mana nilainya lebih besar daripada tingkat signifikansi yaitu 5%, dan nilai statistik ADF-nya sebesar minus 0,66681, di mana nilainya lebih besar daripada nilai kritis. Dengan demikian, hipotesis nol tidak dapat ditolak sehingga data harga penutupan tidak stasioner. Harus dilakukanlah hasil uji UDF terhadap data asli yang sudah diferencing 1 kali dan menunjukkan hasil berupa nilai p value sebesar
8,66 kali 10 pangkat min 15 atau 0,0000000000000866 di mana nilainya lebih kecil dari 0,05. Lalu ada nilai statistik ADF sebesar min 8,9523 di mana nilainya lebih kecil dari nilai kritis. Hal ini menunjukkan bahwa data hasil differencing telah bersifat stasioner dan layak untuk dilakukan analisis lanjutan. Boleh next. Lalu kita melakukan analisis stasioner apa maaf. Lalu kita bisa melihat visualisasi data sebelum di differencing dan data setelah di differencing, di mana kita bisa lihat kalau misalnya setelah di differencing bahwa rataannya tuh memiliki nilai yang hampir sama setiap tahunnya, setiap waktunya. Boleh di next. Nah, lalu di sini kami melakukan analisis analisis ACF dan juga PACF, di mana di sini ada plot dari ACF yang menunjukkan bahwa hasil differencing menunjukkan adanya cut off pada beberapa leg tertentu. Yaitu ada leg di 0, 2, 20, 30, 31 dan 33. Berdasarkan hal tersebut, ODMA atau key yang memungkinkan berada pada leg-leg tersebut. Boleh di next. Nah, lalu ini ada plot dari PACF yang menunjukkan leg pada 0, 1, 2, 4, 24, 28, 33, dan 40. Sehingga orde AR atau P yang mungkin dapat dipertimbangkan berada pada leg-leg tersebut. Hasil ini memberikan gambaran bahwa penentuan struktur model deret waktu seperti ARIMA, di mana ada parameter P, D, dan Q, di mana D-nya itu adalah satu karena kita melakukan differencing sekali. Oke, untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Frenian. Silakan. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya ini adalah bagian hasil pembahasan itu. Yang pertama adalah hasil estimasi parameter kita dari pemilihan model terbaik yang sudah kita lakukan. Nah, bisa dilihat pada sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan saya Abil, kita memiliki kombinasi itu ada 0 untuk PK kandidatnya itu ada 0, 1, 2, 4, 24, 28, 33, 40. Dan untuk Q-nya itu 0, 2, 20, 30, 31, dan 33. Nah, ini mengindikasikan kita memiliki 48 kombinasi model pada model ARIMA kita dengan ARIMA P1Q. Nah, data yang diujikan berdasarkan kandidat P dan Q yang sudah kita tentukan pada plot P, ACF, dan ACF. Nah, setelah kita melakukan pemodelan bahwa terlihat indikasi bahwa model ARIMA 212 dipilih sebagai model yang terbaik karena memiliki nilai AIC yang paling minimum di antara model-model lainnya. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya kita melakukan estimasi parameter dan uji signifikasinya. Nah, hasil estimasi parameter ini menunjukkan bahwa komponen AR1 dan AR2 itu signifikan. Itu secara statistik, yaitu dengan alpha sebesar 5%. Dengan p-value yang sangat kecil, hal ini menandakan bahwa nilai masa lalu hingga 2 periode sebelumnya itu memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai saat ini. Nah, namun kita memiliki keunikan pada nilai parameter MA kita. Nah, pada parameter MA dan MA1 dan MA2 kita itu nilainya itu tidak signifikan. Sehingga kontribusi galak atau masa lalu terhadap pembentukan nilai saat ini itu relatif kecil. Nah, model ARIMA 212 ini tetap kita pilih karena ini merupakan hasil nilai AIC yang paling rendah yang sudah kita dapatkan dari kombinasi model yang sudah kita lakukan. Nah, sehingga itu kita bisa dianggap ini adalah model paling optimal dalam menangkap pola data meskipun tidak semua parameter itu signifikan. Nah, untuk tahapan selanjutnya kita melakukan diagnostik modelnya, yaitu menguji kelayakannya. Nah, bisa dilihat pada uji Aljung box yang pertama, kita bisa lihat nilai p-value itu pada leg 10 dan leg 20 itu masing-masing jauh lebih besar daripada tingkat signifikansinya itu sebesar 5%. Nah, demikian hipotesis nol itu yaitu menyatakan bahwa residual tidak memiliki autokorelasi, sehingga leg yang diuji tidak dapat ditolak. Nah, hal ini menunjukkan bahwa residual model ARIMA 212 telah memenuhi asumsi white noise, sehingga tidak terdapat pola autokorelasi yang tersisa pada residual. Nah, selanjutnya itu kita mau uji Shapiro-Wilk. Bisa dilihat pada uji Shapiro-Wilk ini kita memiliki p-value yang kurang dari 0,05. Nah, ini menunjukkan sisanya tidak berdistribusi normal.
Namun untuk data finansial dengan volatilitas yang tinggi, kita bisa mengasumsikan bahwa model dapat kita gunakan untuk perambalan karena asumsi utama kita itu ada white noise itu telah dipenuhi. Nah, ini adalah tahapan yang paling terakhir yang kita lakukan, yaitu lembaga forecasting dan evaluasinya. Nah, forecasting yang kita lakukan itu melakukan pengukuran metrik untuk metrik RMS dan didapatkan nilai sebesar didapatkan sebesar 8,774. Nah, nilai sebesar 8,77 ini menunjukkan rata-rata kesalahan prediksi modal terhadap harga saham aktual kita adalah sekitar $8. Nah, untuk bagian kesimpulan dasarnya itu kita bisa mendapatkan yang pertama adalah modal terbaik yang kita lakukan adalah harga saham NVIDIA itu mendapatkan modal ARIMA 212. Dan yang kedua itu kita mendapatkan model ini memenuhi asumsi white noise. Nah, berdasarkan uji Algorithm Box, meskipun sisaan tidak berdistribusi normal. Nah, untuk kesimpulan ketiga, kita mendapatkan kinerja peramalan yang menghasilkan nilai RMS-nya sebesar 8,77. Nah, ini mengindikasikan tingkat kesalahan prediksi yang dapat diterima untuk data yang sangat fluktuatif. Nah, untuk saran yang bisa kita berikan adalah untuk mengatasi ketidaknormalan sisaan ini, kita bisa mempertimbangkan metode GARX. Nah, metode ini bisa menangkap efek volatilitas yang tinggi serta penambahan variabel eksogen seperti volume transaksi ataupun indeks pasarnya. Nah, dengan metode ARIMAX mungkin dapat meningkatkan akurasi dalam memprediksi harga saham yang lebih tepat. Baik, untuk itu adalah sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Sekian dan terima kasih.